Bapak tua ini sangat kaya raya. Bahkan jika tanah di planet Mars dijual, dia mampu membelinya. Dia memiliki 3 anak yang hobinya hanya foya-foya. Padahal bapak tua ini sangat berharap masa depan anaknya bisa menjadi orang sukses hasil dari usahanya mereka masing-masing. Karena itu, akhirnya bapak tua ini memiliki cara, yaitu pura-pura bangkrut dan hidup miskin demi mendidik anaknya biar lebih baik. Kini anaknya harus bekerja menjadi kuli bangunan, tukang becak, dan pelayan resto untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Kisah mereka ini sangat menarik dan banyak sekali pelajaran hidup yang bisa diambil. Maka dari itu, jangan kemana-mana dulu karena kami akan membahas film Spoiled Brats. Film dimulai dari seorang pengusaha bernama Francis Bartek sedang meresmikan proyek yang akan dikerjakannya. Francis bisa dibilang salah satu crazy rich dari negara Monaco. Dia memiliki 3 anak remaja, yaitu Philip, Stella, dan Alexander. Namun dari ketiga anaknya itu tidak ada yang bisa dibanggakan sama sekali. Kerjaan mereka setiap harinya cuma bersenang-senang dan menghambur-hamburkan uang ayahnya. Karena saking sibuknya, Francis pun tidak tahu sama sekali tentang kelakuan dan kegiatan anaknya. Pada saat di kantor, Francis sedang berdiskusi dengan asisten pribadinya bernama Ferruccio. Tiba-tiba, Philip datang dan mengatakan jika dia memiliki ide bisnis mengenai sepatu yang nantinya bisa mengembangkan perusahaan ayahnya. Tapi setelah dijelaskan panjang lebar, Francis hanya menyeru anaknya untuk mengantarkan dokumen ke mitra kerjanya. Tujuannya agar Philip bisa mempelajari dulu bagaimana cara kerja sebuah perusahaan dan bagaimana cara berinteraksi dengan para bos perusahaan lain. Setelah itu, Ferruccio mengatakan jika Francis harus bertindak tegas dan tak lagi memanjakan anak-anaknya. Pada saat pulang kerja, Ferruccio menceritakan kenakalan ketiga anak Francis, dimulai dari Philip yang kerjanya semaunya sendiri dan suka mabok-mabokan. Lalu Stella yang suka menghamburkan uang dengan membeli barang branded. Dan terakhir Alex yang suka meniduri wanita dan bergaya hidup bebas. Jika mereka akan seperti ini terus, maka perusahaan akan bangkrut setelah Francis meninggal nanti. Namun Francis masih belum percaya semua itu. Dia masih meyakini jika anak-anaknya kelak bisa mempertahankan dan mengembangkan perusahaan ini. Sesampainya di rumah, tiba-tiba Francis sangat merindukan mendiang istrinya yang sudah 10 tahun lebih meninggal dunia. Lalu datanglah Margaret yang membawakan air putih untuk menenangkan Francis. Margaret merupakan seorang pelayan yang sudah lama bekerja di rumah Francis. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba terjadi keributan di luar rumahnya. Setelah diperiksa, ternyata pacar Stella yang bernama Carlos mencoba membuka botol wine miliknya dengan bola golf di acara pesta ulang tahun Stella. Namun aksi itu gagal yang membuat botol wine-nya pecah tepat di hadapan Francis. Karena melihat ayahnya kesal, Stella mengajak Carlos menemui ayahnya di ruang kerjanya. Namun bukannya meminta maaf, Carlos dan Stella malah mengatakan bahwa mereka akan segera menikah. Ketika Francis bertanya pekerjaan Carlos, dengan santainya dia menjawab seorang pengangguran. Tak hanya itu, Carlos juga meminta jika menikah nanti dia ingin berbulan madu menggunakan kapal mewah yang dibiayai dari warisan ibu Stella. Mendengar itu, seketika Francis langsung menolak permintaan pernikahan mereka. Namun, karena Stella sudah terkena peletnya Mas Carlos, dia tak peduli dengan perkataan ayahnya. Dia akan tetap menikah dengan Carlos meski tanpa restu dari ayahnya. Lalu tiba-tiba Stella mengumumkan kepada para tamu bahwa mereka akan menikah secepat mungkin. Francis hanya bisa diam melihat kelakuan Stella. Tak lama, Ferruccio menelpon dan memberitahu jika Philip tak mengantarkan dokumen ke sahabat mereka. Dia malah membayar orang untuk mengantarkan dokumennya, dan Philip malah pergi mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Masalah tak berhenti di situ,
teman Francis yang merupakan rektor di kampus tempat Alex kuliah, tiba-tiba datang marah-marah. Ia memberitahu jika Alex telah meniduri istri dan kedua anak gadisnya. Awalnya Francis tak percaya mendengar pernyataan itu. Namun tak lama kemudian, Alex muncul bersama dengan istri dan anak temannya itu. Melihat anak-anaknya terus membuat masalah, membuat Francis terkena serangan jantung. Beruntungnya, Francis hanya terkena serangan jantung ringan. Agar kondisinya cepat membaik, dokter menyarankan Francis beristirahat total. Namun, bukannya membiarkan ayahnya beristirahat, ketiga anaknya malah bertengkar saling menyalahkan satu sama lain hingga membuat Ferruccio marah dan mengusir mereka. Non, mais vous embêtez pas avec ça. Par contre, mon frère mettrait bien un petit coup dans une petite lumière. Il s'en fout. Encore, mais gros, c'est pas une insulte. Ah, l'école non plus, ça tombe bien. Ça. Je crois que votre père a besoin d'un peu de repos. C'est bon, tu pues l'alcool. Vas-y, c'est bon, tu pues la vieille. 2 bulan kemudian, Philip, Stella, dan Alex marah-marah mencari ayahnya. Karena kartu kredit dan semua akses keuangan mereka telah diblokir. Tak lama kemudian, polisi datang lalu menggeledah dan menyita semua aset mereka. Di tengah-tengah kepanikan, tiba-tiba Francis datang dan mengajak anaknya untuk melarikan diri menggunakan mobil yang telah dia bajak. Setelah itu, Francis menjelaskan jika perusahaannya sedang mengalami masalah. Ferruccio diduga menggelapkan dana milik investor dan pergi melarikan diri. Karena itu, semua aset perusahaan termasuk harta Francis disita dan semua keuangan dibekukan. Mendengar itu, ketiga anaknya syok karena mereka berpikir jika ayahnya telah bangkrut. Tak hanya itu, Francis juga mengatakan jika dirinya saat ini menjadi buronan polisi, maka semua HP milik anaknya harus dibuang untuk menghilangkan jejak mereka. Francis lalu membawa mereka pergi ke rumah almarhum orang tuanya yang terletak di desa terpencil pinggiran kota. Francis mengatakan, untuk sementara waktu kita akan tinggal di sini sampai keadaan membaik. Kondisi rumah yang kumuh dan tak terawat membuat ketiga anaknya merasa tak nyaman. Ditambah mereka tidak ada uang sama sekali. Pagi harinya, Francis membangunkan anak-anak untuk segera mencari pekerjaan. Dia menjelaskan jika dirinya tak bisa pergi kemana-mana karena seorang buronan. Selain itu, kini saatnya giliran mereka yang mencari nafkah untuk ayahnya. Dengan terpaksa, mereka pun mulai mencari pekerjaan. Alex lalu mendatangi lokasi proyek. Bukannya melamar kerja, dia malah cuma meminta makanan kepada pekerja bangunan yang sedang beristirahat sambil makan. Lalu Stella, karena tak ingin Carlos tahu jika ayahnya telah jatuh miskin, Stella menelpon Carlos dengan meminjam HP orang lain dan mengatakan jika dirinya sedang berlibur ke luar negeri bersama ayahnya. Selanjutnya Philip mengajak temannya yang sama-sama orang kaya untuk berbisnis sepatu, namun dia malah dicuekin. Karena tak mendapat uang, Philip dan Alex memilih pulang. Kini mereka hanya bisa berharap Stella bisa mendapatkan uang. Tak lama kemudian, Stella pulang membawa baju-baju mewah cukup banyak. Francis heran dari mana Stella bisa mendapat uang untuk belanja baju sebanyak itu. Tanpa merasa bersalah, Stella mengatakan jika dia telah menjual jam tangan mewah milik Philip. Mendengar itu membuat Philip sangat marah, karena di saat keluarganya sedang mencari uang untuk makan, Stella malah menghabiskan uang untuk membeli barang-barang yang tak berguna sama sekali. Di tengah pertengkaran itu, tiba-tiba Margaret bersama keponakannya yang bernama Matthias datang setelah Stella memberitahu kondisinya sekarang. Margaret membawa makanan dan pakaian untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan dia menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Namun Francis menolak tawaran itu karena dia bisa mengatasi semua ini. Sebelum pergi, Matthias menawarkan pekerjaan kepada Stella di restoran tempatnya bekerja. Matthias mengatakan jika Stella ingin bekerja, datanglah besok ke alamat ini. Esok harinya, Philip pergi ke tempat bursa kerja. Dengan pedenya, dia meminta untuk dicarikan pekerjaan yang bisa memfasilitasi kendaraan untuknya
bebas bekerja kapan saja dan gajinya setara dengan manajer. Setelah dicari, ternyata ada yang sesuai dengan keinginannya, yaitu tukang becak. Sedangkan Stella akhirnya pergi ke restoran tempat Matthias bekerja. Di sana, Matthias memberitahu jika pekerjaannya nanti sebagai pelayan restoran, yang mana tugasnya mengantar makanan, mencuci piring, dan menyapu restoran. Sementara di rumah, Francis dikunjungi oleh Ferruccio yang membawa makanan lezat. Kemudian, sambil menikmati makanannya, mereka berdua membahas tentang keberhasilan mendidik ketiga anak Francis. Francis sangat berharap setelah ini anak-anaknya bisa menjadi orang yang sukses dan bertanggung jawab, serta tidak malas-malasan untuk bekerja. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. Dia curiga jika ada pencuri masuk rumahnya. Namun saat dicek, ternyata itu Alex yang baru saja bangun dari tidurnya. Francis langsung menyuruh Ferruccio untuk segera pergi. Saat akan membersihkan sisa makanannya, tanpa sengaja Alex melihatnya lalu bertanya, dari mana ayah mendapatkan makanan selezat itu? Dengan gugup, Francis menjawab jika dirinya habis memancing di pantai. Alex pun percaya begitu saja. Selesai bekerja, Philip dan Stella menyerahkan uang kepada Francis. Francis lalu mengatur uangnya dengan membagi dua, yaitu untuk kebutuhan makan dan perbaikan rumah. Di saat waktunya makan, Alex sendiri yang tak mendapatkan jatah makan karena dia seharian cuma tidur dan tak mencari pekerjaan sama sekali. Akhirnya, Alex memilih pergi untuk mencari makanan di alam liar. Dia memakan setiap buah yang dia temukan. Namun malam harinya, suatu hari, Philip dan Stella mulai merasakan betapa sulitnya mencari uang. Philip yang sudah senang akan mendapat penumpang, tiba-tiba diseropot tukang becak lain bernama Malik yang akhirnya Philip gagal mendapatkan penumpang. Sedangkan Stella dimaki-maki oleh pelanggan karena makanan yang ia pesan tak sesuai. Pelanggan itu mengkritik habis-habisan di muka umum. Karena merasa dirinya direndahkan, Stella ingin berhenti dari pekerjaannya. Lalu Matthias mengatakan jika pelanggan tadi mirip dengan Stella saat menjadi orang kaya. Cara bicara Stella sering menyinggung orang lain dan semaunya sendiri hingga membuat sakit hati. Menjadi pelayan resto harus benar-benar sabar karena tanpa pekerjaan ini kita tak akan mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Mendengar perkataan Matthias, Stella pun tersadar dan kembali bekerja. Sementara di rumah, Alex yang tidak bekerja disuruh Francis untuk membantu memperbaiki rumah. Apabila tidak mau, dia tak akan mendapat jatah makanan sama sekali. Tanpa disangka, Francis terkejut melihat Alex ternyata sangat mahir dalam ilmu perkuliahan. Seiring berjalannya waktu, sikap mereka mulai berubah. Mereka kini saling mengerti satu sama lain dan lebih menghargai waktu. Esok harinya, Philip menemui Malik dan menegurnya agar jangan merebut penumpangnya lagi. Adu mulut sempat terjadi hingga Malik tak sengaja menumpahkan minuman ke sepatu Philip. Namun Malik tersadar jika sepatu yang digunakan Philip ialah sepatu mahal dagangannya yang dijual secara online waktu itu. Dan Philiplah pembelinya. Karena sama-sama suka dan tahu tentang sepatu, kini mereka berdua menjadi akrab dan lebih banyak mengobrol mengenai sepatu. Malik juga mengajak Philip main ke gudang rumahnya. Di sana, Malik menunjukkan sepatu sport milik kakeknya yang sudah tak diproduksi lagi. Melihat itu, Philip pun langsung mendapatkan ide. Dia mengajak Malik memproduksi model sepatu itu dengan memodifikasi sedikit lalu menjualnya. Di sisi lain, diam-diam Carlos berselingkuh dengan sahabat Stella. Wanita itu memberitahu jika Stella dan keluarganya telah bangkrut dan jatuh miskin. Awalnya, Carlos tak percaya. Tapi dia sempat curiga karena asisten ayah Stella masih bekerja di kantor seperti biasa.
sehingga Carlos pun berencana untuk menyelidikinya. Beberapa hari kemudian, Francis tiba-tiba ditelepon Verusio yang mengabarkan jika Carlos telah mengetahui rencana mereka. Verusio mengingatkan agar Francis berhati-hati. Keesokan harinya, Francis dikejutkan dengan kedatangan Carlos. Lalu Carlos mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu dia mengikuti Verusio demi mencari tahu tentang keberadaan Stella, hingga akhirnya dia tahu semua jika Francis hanya pura-pura bangkrut untuk memberi pelajaran kepada anak-anaknya. Carlos lalu mengancam akan membongkar semua rencana ini jika Francis tak menyetujui pernikahannya dengan Stella. Mendengar ancaman itu, Francis pun hanya bisa diam. Dia sangat takut jika anaknya tahu tentang rencana semua ini pasti akan marah kepadanya. Di tengah obrolan, ketika anak Francis tiba-tiba pulang, mereka sangat kaget melihat Carlos yang berada di dalam rumahnya. Namun di saat itulah, Carlos memanfaatkan keadaan. Dia mengatakan jika dia telah mengganti semua uang investor yang dibawa kabur Verusio dan membereskan semua masalah perusahaan ayahnya. Mendengar perkataan Carlos, ketiga anak Francis sangat senang dan mereka segera bergegas kembali ke rumah lamanya. Sesampainya di rumah, Francis melihat Stella yang kembali menjalin hubungan dengan Carlos. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan malam harinya, Francis sampai tak bisa tidur memikirkannya. Saat pagi harinya, Margaret yang sudah tahu apa yang terjadi, menyarankan agar Francis berkata jujur saja kepada anak-anak. Meski mereka nantinya akan membenci Francis, pasti masih ada rasa sayang di dalam diri mereka. Dan lambat laun mereka pasti sadar akan ketulusan Francis. Setelah mempertimbangkan semuanya, Francis segera mengumpulkan anak-anak untuk berbicara jujur kepada mereka. Namun saat menelpon Stella, malah Carlos yang menjawab. Dia mengatakan jika mereka tak bisa diganggu dulu karena sedang berada di kantor balai kota. Francis sangat panik karena dia tahu bahwa Carlos akan menikahi Stella hanya untuk menguasai hartanya saja. Lalu Francis bersama kedua anaknya bergegas pergi ke balai kota untuk menghentikan pernikahan Carlos dan Stella. Beruntungnya, Francis datang tepat waktu. Stella, non. Pourquoi tu dis ça? Kemudian, Francis meminta Stella untuk membatalkan pernikahannya. Francis mengatakan jika Carlos sebenarnya tidak pernah membantu keluarga kita dalam bentuk apapun. Selama ini dia tidak pernah mencintaimu. Dia menikahimu hanya untuk mengincar harta kita saja. Setelah mendengarkan semuanya, seketika Stella langsung memutuskan Carlos. Setelah Carlos pergi, lalu Francis menjelaskan jika perusahaannya tak pernah bangkrut dan asetnya tak pernah disita. Semua ini hanyalah skenario untuk mendidik anak-anaknya agar bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dengan rencana ini, Francis sangat berharap jika kelak masa depan anak-anaknya bisa menjadi orang sukses dan memiliki kehidupan yang baik. Meskipun sudah berkata jujur, ketika anaknya merasa sangat kecewa, mereka memilih untuk pergi dan meninggalkan Francis. 9 bulan telah berlalu. Setiap harinya Francis sangat merasa kesepian. Dia selalu menunggu kabar dari ketiga anaknya. Namun tak ada surat atau telepon untuk menanyakan kabar kepada Francis. Yang ada hanyalah cek uang yang dikirim dari ketiga anaknya setiap bulannya. Karena Verusio tak tega melihat kesedihan Francis, akhirnya dia mengantarkan Francis ke rumah orang tuanya yang dulu dipakai untuk mendidik anak-anaknya. Ternyata mereka bertiga tinggal di rumah itu dan kini mereka sudah sangat mandiri. Alexander kini membuka jasa perbaikan pipa dan renovasi rumah. Philip membangun bisnis sepatunya bersama Malik dan sangat sukses penjualannya. Sedangkan Stella sibuk mengurus rumah dan memasak untuk kebutuhan makan mereka semua, dibantu Matias yang kini menjadi pacarnya. Sesampainya di sana, Verusio lalu menyuruh Francis mengambil bunga di bagasi mobil. Kemudian, Francis bergegas pergi menemui mereka.
Namun sayang, pada saat Francis muncul sambil mengucapkan selamat ulang tahun untuk Stella, seketika itu semuanya terdiam, yang membuat Francis langsung meninggalkan rumah karena merasa kehadirannya mengganggu mereka. Dan di luar dugaan, di saat Francis pergi dengan kesedihannya, Stella, Philip, dan Alex memanggil Francis untuk merayakan ulang tahun Stella bersama-sama di dalam rumahnya. Hari itu adalah hari paling bahagia bagi Francis, karena dia merasa telah berhasil mendidik anak-anaknya menjadi orang yang mandiri, bertanggung jawab, dan saling mengerti satu sama lain. Dan film pun tamat.